Malam ini kami ingin hadirkan satu makna keindahan, makna keindahan dalam bersaudara, dalam bersahabat, dan agar kita terjauh dari hal yang menjadikan kita tidak indah, yaitu mahabbah, rahmah, mawaddah di antara saudara. Kita berangkat dari saudara yang sering disebut dengan sambung silaturahim. Banyak orang bermusuhan dengan saudara, tidak akur dengan saudara, yang tidak bisa baik dengan saudara sangat susah untuk baik kepada yang lainnya. Karena saudara itu pendukung untuk baiknya banyak. Ibunya sama, bapaknya sama, saudara. Sehingga orang yang memutus tali persaudaraan itu diancam oleh baginda Nabi, la yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Artinya orang yang memutus tali persaudaraan harus mencicipi neraka. Dan memutus tali persaudaraan menjadi sebab banyak masalah dalam hidupnya, termasuk sempit rizki, susah usaha karena memutus tali persaudaraan. Tapi begitu sebaliknya, barang siapa yang ingin ayyubsatallahu fi rizqih, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya, termasuk dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Tapi jangan sampai motivasi silaturahmi hanya cari duit. Tidak, kita ingin selamat di akhirat. Sebelum kita lanjutkan, tidak usah melihat siapa-siapa, lihat diriku sendiri. Bagaimana urusanku dengan saudaraku? Kenapa aku bermusuhan dengan saudaraku? Dan ini kadang tertipu. Orang yang paling jahat dengan saudara biasanya dia juga yang paling senang umroh, senang puasa Senin Kemis, senang kumpulan dengan majelis zikir. Cuman tertipu dia, ternyata dia memutus tali persaudaraan. Karena begitulah hebatnya iblis dan setan yang sudah pengalaman mengganggu anak Adam dari masa ke masa. Maka malam ini akan kita benteng itu setan. Kita bikin nangis. Tidak bisa memecah belah di antara kita dengan saudara kita. Ayo kita kembali kepada saudara kita dengan mahabbah, dengan cinta. Maka dari itu jangan lihat orang lain, lihat diriku sendiri. Bagaimana aku dengan abangku, bagaimana aku dengan adikku. Dan kita harus tahu apa yang dimaksud dengan silaturahmi itu. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, laisal wasilu bil mukafi. Penyambung silaturahmi itu, kalau kita ingin sambung silaturahmi dengan saudara, itu bukan laisal wasilu bil mukafi. Silaturahmi itu bukan kita membalas kebaikan orang yang baik sama kita. Bukan di saat adik kita baik sama kita lalu kita balas. Bukan di saat kakak kita baik dengan kita lalu kita balas. Kalau balas kebaikan itu biasa, enteng. Walakinnal wasil, akan tetapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Barang siapa yang diputus tali persaudaraannya, dijaili, dijahati, justru dia mendekat, ngebaikin dia. Memang ini berat, akan tapi harus kita jalani. Harus kita jalani. Maka langkah-langkahnya kita harus paham bahwasanya silaturahmi itu ada dua. Silaturahmi zahir dengan silaturahmi batin. Kalau orang silaturahmi zahir belum tentu batinnya nyambung loh ya. Maka yang terpenting ternyata batin. Silaturahmi zahir mah biasa kunjung mengunjungi. Bisa jadi kunjung mengunjungi hanya basa-basi saja. Anda pernah mendengar atau bahkan mungkin Anda pernah berkata, yuk ke rumah paman, gak enak, takut keduluan. Cuman gitu saja. Keduluan gak enak. Bukan karena dia rindu untuk sambung silaturahmi. Kita silaturahmi zahir iya, tazawaru, salinglah kau kunjung mengunjungi. Baginda Nabi yang menyuruh. Akan tetapi tujuannya harus tahu, tazawaru, hendaknya kau bisa saling kunjung mengunjungi, tahabu, agar kalian saling mencintai. Tujuannya menghadirkan cinta dengan saudara. Tahadu, salinglah engkau berikan hadiah. Hendaknya kau bisa saling memberikan hadiah. Tujuannya dong, jangan hanya sekedar memberi hadiah. Tujuannya harus tahabu, agar kalian saling mencintai.
Karena ada orang beri hadiah bukan untuk cinta. Ada orang beri hadiah bukan untuk cinta. Kepentingan urusan dagangnya bisa saja. Seorang punya toko gede, setiap bulan Ramadan bagi-bagi hadiah. Apakah untuk bangun cinta? Mungkin ada membangun cinta, tapi yang banyak adalah agar nanti setelah bulan Syawal belanja lagi kepada dia. Bukan karena cinta. Tapi kita ingin memberikan hadiah untuk mewujudkan cinta. Jadi silaturahmi zahir mah enteng, mengunjungi gampang. Coba, kalau orang silaturahmi zahir tanpa dibarengi dengan silaturahmi batin, apa hasilnya? Gak ada bisa jadi silaturahmi zahir yang kita lakukan justru menjadi sebab batin kita rusak. Contoh, silaturahmi keluarga besar Pak Haji siapa? Seorang haji punya keluarga besar. Silaturahmi, perkumpulan, silaturahmi nyembelih kerbau. Sapi kan banyak sapi tadi kelihatannya. Nyembelih sapi, silaturahmi keluarga. Cuman karena dia tidak pernah menata hati, waktu silaturahmi pada kumpul semuanya, ternyata semua lirik-lirikan. Ibu-ibunya lirik-lirikan. Hadir begini aja gelangnya dipakai semuanya, jamnya gede, bajunya pamer, mobilnya, rupanya setelah pulang ke rumah masing-masing semuanya punya bahan baru untuk menggunjing saudaranya. Karena silaturahminya zahir. Maka kita harus tahu silaturahmi batin itu bagaimana. Sederhana, silaturahmi batin adalah silaturahmi hati sebelum kita. Silaturahmi zahir, pastikan Anda sebelum datang ke rumah paman, sebelum bertemu dengan beliau saudara, sebelum ketemu adik, Anda sudah bisa memulai dengan silaturahmi batin. Anda mendoakan. Jadi Anda jangan kunjung ke rumah siapapun, jangan Anda memberi hadiah kepada siapapun, kecuali Anda sudah memulai di tengah malam mendoakan silaturahmi batin. Anda pengen ke rumah paman, ya Allah, aku besok mau ke rumah pamanku, ya Allah, berikan kepada pamanku segala kebaikan, ya Allah. Jangan kau tampakkan kepadaku segala yang tidak baik, ya Allah. Angkat derajat pamanku, ya Allah. Doakan terus, baru besok datang ke tempatnya. Ini yang harus kita mulai dari mendoakan saudara. Bukan sekedar mengunjungi, tidak membuahkan hasil kalau tidak dibarengi dengan niat. Dengan panjatan doa di saat sebelum bertemu, itulah pembersih hati yang sesungguhnya. Kalau Anda belum bisa mendoakan di saat berpisah, di saat kita masih di rumah masing-masing, kalau belum bisa mendoakan, bohong kalau dia silaturahmi menyambung hati sesungguhnya. Enggak ada. Doain tidak pakai modal saja nggak bisa kok. Apalagi sampai bertemu harus bawa mobil, pakai bensin, pakai solar, pakai tenaga. Pasti ada sesuatu selain itu. Basa-basi atau nggak enak. Nggak enak kalau nggak datang kita, nggak enak. Silaturahmi kok nggak enak. Kepentinganmu, hei hamba Allah. Mestinya kita berebut untuk silaturahmi dengan hati. Maka mulailah dengan banyak mendoakan saudara-saudari kita. Khususnya di saat Anda dijailin sama dia. Oh, hati-hati. Di saat kita dijahatin atau Anda dijahatin oleh saudara, awas. Ingat baginda Nabi menyebutkan laisal wasul bil mukafi, nyambung silaturahmi itu bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, bukan. Akan tetapi di saat kita dijahatin sama seseorang, kita membalas kebaikan, itu baru silaturahim. Cuman umumnya kita ini kalau mengunjungi, siapa yang kita kunjungi? Yang enak, yang suka ngasih sama kita. Yang gak enak, dilewatin aja. Yang dia gak enak dengan kita, dilewatin. Wah, ini gak benar kita ini. Justru yang kita utamakan adalah orang yang bikin kesel kepada kita, orang yang bikin masalah kepada kita, orang yang menyakiti hati kita, hendaknya kita dahulukan. Bahkan bukan sekedar kita dahulukan, lebih dalam kita bersilaturahmi. Kalau yang lain kita tidak bawa kue, kita bawakan kue dia. Pastikan Anda bisa kalau Anda ingin mengikuti baginda Nabi. Karena apa? Ini saudaramu. Ingat, laisal was, apa? Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga pemutus tali persaudaraan. Ini adalah singkatnya semacam itu. Jadi mari
Kita semua membiasakan dengan saudara kita mendoakan dengan doa kebaikan. Jangan sampai kita mendoakan dengan doa jelek. Mulailah khususnya saudara yang bermasalah, masalahnya macam-macam, yang rebut waris. Hati-hati. Kita harus banyak mendoakan dia. Pastikan kalau Anda ingin belajar ngaji malam ini, Anda harus bisa melakukan ini, seberat apapun itu. Biasain mendoakan saudara, itu adikmu loh ya. Cuman kita juga akan mencoba menelaah ada sebab-sebab silaturahmi itu hancur. Hati-hati. Di antaranya karena mohon maaf, ibunya sama bapak beda atau bapak sama ibu beda. Ini banyak terjadi. Ayahnya dengan ibunya punya anak 2. Ibunya meninggal dunia, ayahnya menikah lagi, punya anak 2. Mestinya saudaranya akan 4, 3. 1 dengan 3 kan 4. Cuman enggak, hanya gara-gara ibu beda saja sudah beda cara memperlakukannya. Padahal bapaknya sama. Termasuk mohon maaf seorang laki-laki punya istri 2. Kadang-kadang di sini terjadi permusuhan, maka kami sampaikan, hei istri kedua atau hei istri pertama, jika kau ajari anakmu bermusuhan dengan saudaranya, maka engkau menjadi ibu yang gagal karena engkau telah menjadikan anakmu ahli neraka. Sama misalnya apa? Tadi seorang suami laki-laki, istri meninggal dunia, meninggalkan anak 2, punya anak 2. Kemudian menikah lagi. Setelah menikah lagi, ibu yang baru ini kadang mengajari anaknya bermusuhan dengan abangnya. Padahal abang seayah, kadang dalam bahasa Indonesia juga salah, dianggap abang tiri. Oh bukan, itu bukan abang tiri, abang seayah. Maka dia akan menjadi ibu yang baik kalau dia berkata kepada anaknya, anakku sayang, aku siapa? Umi. Itu siapa? Ayah. Itu siapa 2 itu? Itu adalah abangmu. Biarpun uminya beda, tapi dia adalah ayahnya sama dengan kamu sayang. Kamu harus baik dengan dia. Maka kalau Anda seorang ibu mendidik anak semacam ini, ibu berhasil. Maka Anda akan rugi jika Anda ajari anak Anda memusuhi saudaranya. Tapi yang banyak ibu-ibu mengajari anaknya bermusuhan agar masuk neraka. Hati-hati, makanya perlu kami ingatkan hal yang semacam ini. Banyak, sampai kita sering mendapat pertanyaan yang aneh-aneh. Sampai anak pertama, anak dari istri pertama, ibunya meninggal dunia. Kemudian ayahnya punya istri, menikah, punya istri, punya anak. Setelah itu ayahnya meninggal dunia. Anak dari istri pertama seolah-olah ditiadakan Allah. Na'udzubillah. Ini banyak kejadian gara-gara ini. Gara-gara ibu beda atau ayah beda. Mungkin seorang anak tidak setuju waktu ayahnya menikah dengan perempuan itu. Karena faktor kecemburuan, biarpun itu juga tidak dibenarkan. Ingat saja, dia nggak setuju ayahnya menikah lagi waktu ibunya meninggal dunia. Karena cemburu. Setelah menikah lagi punya anak. Nggak boleh dimusuhi, anak lahir. Sudah dipilih oleh Allah. Tapi coba, setan senang main di sini. Banyak permusuhan gara-gara ini. Tolong renungi semuanya. Yang punya permasalahan yang seperti ini segera benah hati. Jangan mau masuk neraka, hei hamba Allah. Ajari anakmu wahai ibu yang solehah agar baik dengan saudaranya biarpun ibunya beda. Tapi ayahnya sama atau sebaliknya Anda sebagai seorang bapak. Ajari anak Anda baik dengan ibunya. Ya, dengan ayahnya, dengan saudaranya biarpun bapaknya beda. Mungkin seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Perempuan itu sudah punya anak 2. Kemudian setelah itu setelah dinikahi tambah lagi anaknya 2. Berarti kan saudaranya 4. Bapaknya beda, jangan diajari permusuhan. Ini diantaranya. Jadi bahan renungan ini nanti. Di antaranya lagi sebab permusuhan adalah warisan. Ini yang harus kita sebutkan sebab paling banyak ini. Warisan. Na'udzubillah, kalau sudah rebutan warisan ini Masya Allah, dialah perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kalau orang merebut waris saudara itu telah melakukan 3 dosa sekaligus.
Satu saja cukup untuk masuk neraka, apalagi tiga. Yang pertama adalah mengambil hak saudaranya, jahat dia. Yang kedua memutus tali persaudaraan, jahat dia. Yang ketiga nyakiti ibu bapaknya karena dia telah menyakiti adiknya, maka dia durhaka kepada orang tua. 3 dosa gede. Maka kalau ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, lihat tuh dia orang yang berebut waris. Naudzubillah, rebutan waris. Hati-hati rebutan waris. Kalau sudah bicara rebutan waris, tidak pandang apakah orang kaya atau orang melarat. Sebab yang gede adalah iblisnya, yang gede syaitannya. Yang gede syaitannya, iblisnya, bukan orang kaya saja yang berebut waris. Hei hamba Allah, orang fakir melarat punya kursi, patah kaki sama tikar robek pun jadi bahan permusuhan. Yang penting aku masuk neraka jahanam. Lihat. Dan tidak pandang apakah itu orang alim atau orang bodoh. Orang alim ternyata seorang ustadz meninggal dunia punya anak 2. Ustadz muda berantem rebutan kantin pondok, kantin dayah. Naudzubillah. Itu semua adalah setan yang membisikkannya. Tidak selesai-selesai. Karena apa? Targetnya memasukkan ke neraka jahanam. Anda tak usah melihat orang lain, akan tapi lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan problem itu pada saya. Bahkan kadang ciri orang yang suka merebut warisan itu kadang malah orang yang paling banyak ibadahnya, yang paling alim kadang-kadang. Masya Allah, hebat setan menggoda mereka. Kita sering menemukan problem-problem semacam itu. Masya Allah, luar biasa. Yang paling rajin umroh dia, Allah. Yang paling rajin ibadah, ternyata dia berebut waris ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Urusan waris hati-hati, kami sampaikan kalau di rumahmu ada pembagian waris. Yang pertama hendaknya waris segera dibagi, jangan ditunda lama-lama. Kalau ditunda lama setan yang membisikkan. Semula mah nggak ada masalah, cuman karena lama tidak segera dibagi, setan membisikkan. Sehingga di saat salah satu dari mereka cuman bertanya begini, "Bang, rumah ibu kenapa?" Belum selesai nanya sudah dibentak. Tidak tahu kenapa waris kok panas. Memang ada setannya yang gede. Hati-hati, ahli neraka banyak gara-gara warisan. Padahal harta waris kalau Anda ambil dengan benar sesuai dengan aturan waris, itu akan menjadi harta yang sangat penuh berkah. Kenapa? Itu dicari oleh orang tuamu dengan meres keringat, dengan niat untuk muliakan sang anak. Tapi kalau diambil dengan dolim, jahat, lihat, menjadi orang sengsara, tidak akan bahagia di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Hati-hati dengan harta waris peninggalan orang tua. Hei hamba Allah, ini kadang-kadang sebut-sebut gara-gara warisan ini silaturahmi tidak terjalin. Biarpun kadang waktu reuni kumpul nyembelih kerbau. Pernah suatu ketika kita mendatangi seperti ini, keluarga ngomong, "Buya, kami itu bisa senyum semuanya ini kalau ada acara begini. Kecuali di saat membahas waris, langsung berubah semua mukanya. Karena sudah sampai generasi 4 belum dibagi. Sehingga seolah-olah merasa punya semuanya. Padahal kalau dibagi hanya dapat secuil. Karena merasa itu kan repot. Merasa ini kan ada bagi Allah, na'udzubillah, neraka. Maka waris hendaknya segera dibagi. Yang kedua, di dalam pembagian waris pastikan Anda menjadi orang yang paling lembut dan paling pasrah kepada syariah. Kalau Anda mulai ngangkat suara, Anda memicu yang lain mengangkat suara, Anda iblis. Saya sampaikan semacam ini biar Anda masuk surga. Saya harus keras begini karena apa? Capek urusi orang rebutan waris. Kadang yang paling pinter, yang paling alim, hafal Quran kadang-kadang. Na'udzubillah, yang penting masuk neraka jahanam. Mungkin ada yang kaget ini, Buya kalau diceramah di televisi lembut, hari ini serem. Hari ini serem, memang lagi serem, memang pembahasan serem, horor ini. Masya Allah. Rebutan waris, na'udzubillah, tolong. Di saat di rumah Anda ada pembagian waris, pastikan Anda yang paling lembut suara Anda. Dan Anda orang yang paling pertama berkata, terserah para kiai gimana ngatur, saya tidak ngerti, sampaikan, biarpun ada seorang alim. Harus begitu. Kalau ada satu mengangkat suara, ternyata semuanya bersuara, na'udzubillah. Aneh, waris itu panas banget, luar biasa. Sampai hari ini saya kalau sudah urusan waris itu stres sendiri, saya nggak beres-beres. Maka insya Allah di surga semuanya.
Nggak ada yang berebut waris setelah ini. Yang berebut waris sadar, takutlah kepada Allah, segera berdamai. Segera berdamai. Tapi pun demikian, ini masalah urusan waris segera dibagi pun demikian ada aturannya dalam pembagian. Kita masukkan fikih juga. Jadi warisan itu akan dibagi setelah 5 hal ya. Yang pertama, utang kepada Allah diberesin. Mungkin dia punya kafarah harus bayar, atau sudah pernah wajib haji, atau pernah nazar, harus diberesin dulu. Utang kepada Allah. Yang kedua, utang kepada manusia diberesin. Jangan seperti sebagian anak yang jahat, cepat dibagi sebelum ditagih. Ini kurang ajar. Beresin dulu utangnya, jangan dibagi dulu. Yang kedua apa? Urutan utang kepada manusia diberesin dulu. Yang ketiga, hak-hak zakat. Kewajiban zakat, barangkali toko sudah waktu keluar zakat, cuman belum bayar zakat, sudah mati duluan, keluarkan dulu zakatnya. Jangan dibagi dulu, haram membaginya karena itu ada hartanya fakir miskin. Ini fikihnya. Yang keempat adalah tunaikan wasiat-wasiatnya. Tapi ingat masalah wasiat ini tidak semua wasiat Anda penuhi loh ya, hati-hati. Wasiat itu tanyakan ulama. Apakah wasiat ini wajib dipenuhi atau tidak? Sebab ada wasiat yang haram dipenuhi. Wasiatnya begini, nak, kalau abah mati nanti tolonglah nak, itu ada anak suka mabuk, siapin deh minuman keras 2 kerat. Kurang ajar nih. Wasiat apa itu? Wasiat haram, ada wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Makanya tanya ustadz. Dan wasiat ada aturannya. Wasiat pada ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga pun harus ada kesepakatan. Nanti ada. Pokoknya tidak semua wasiat harus dipenuhi. Maka tanyakan. Tapi yang keempat nih wasiat disebut para ulama. Beresi dulu wasiatnya. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Ingat biaya perawatan jenazah diambilkan di hari atau perawatan yang fardu kifayah. Adapun yang bukan fardu kifayah nggak boleh diambilkan dari harta mayat. Mohon maaf, yang biasa sering adakan selamatan sehari, 2 hari, 3 hari, jangan diambilkan dari harta waris. Itu haram kalau Anda ambil dari harta waris. Kalau Anda ingin bersedekah dari duit, dari kocek Anda baru benar. Kalau Anda ambilkan dari harta waris, karena milik saudara-saudara. Harus saudara setuju semuanya. Jangan mentang-mentang Anda kakak tertua langsung, sapinya 3 disembelih semuanya. Yang lain ngendes, ya Allah utangku belum dibayar, aku punya utang, sapiku sudah disembelih. Hati-hati, ternyata harus ada ilmunya. Jangan mentang-mentang, wah ini suka ngadain acara tahlilan dan sebagainya, seenaknya main sembelih kambing. Tidak, ada ilmunya, hei hamba Allah. Nggak boleh diambilkan dari harta waris, apalagi ada anak yatimnya yang nggak bisa diminta izin. Sampai kapan lu nggak bisa, nggak boleh. Maka hati-hati ini. Jangan sampai kita beribadah nggak pakai ilmu malah maksiat, malah menjadikan sebab kita dosa. Apalagi punya utang belum bayar rumah sakit, dibagi warisnya. Jadi setelah 5 hal ini diantara masalah waris. Kami masukkan bab fikih dan bahasan fikihnya. Ini sebuah contoh saja masalah waris ini, banyak orang bermusuhan gara-gara waris. Maka sudah kasih kami kunci. Pokoknya di saat dalam rumah keluarga Anda ada pembagian waris, maka jadilah Anda orang yang paling lembut dalam bertutur kata. Yang kedua, pastikan Anda mengatakan terserah para ulama apa yang mereka lakukan. Setelah itu indah, setelah itu Anda yang paling pasrah. Kalaupun seandainya ada hak Anda keambil saudara, segera relakan, karena hitungannya sudah ada di hadapan Allah. Hitungannya ada di hadapan Allah, maka jangan sampai kita zalim kepada saudara. Kemudian juga ini masalah-masalah semacam itu. Semua yang ada di rumah itu, selagi belum dibagi itu lengkap namanya nama ahli waris. Biarpun hanya segelas. Gelas itu lengkap, anak pertama, kedua namanya ada sini. Makanya kalau ada satu ngantongin gelas, haram dia. Tapi harus ada pembagian, paling tidak ada penyerahan. Misalnya begini, adik-adikku semuanya, gelas-gelas dan sebagainya, siapa yang mau ngambil, ambil. Harus ada kesepakatan dulu begitu. Atau langsung begini, karena adik kita yang paling bungsu itu yang paling lama ngerawat ibu, perabot rumah tangga untuk dia semuanya gimana? Oke, baru sah. Tapi kalau diam-diam nggak pakai kesepakatan begini, itu juga menjadi sebab permusuhan. Tahu keset sudah rusak, mulai kemarin ditendang-tendang begitu.
Tak taunya oleh salah satu anaknya diambil, dicuci, taruh di rumah. Apa kata yang lainnya? Loh, kok keset ada di sini? Jangan-jangan yang lain juga dibawa ke sini. Loh, subhanallah, setannya gede urusan waris ini. Jadi insya Allah Anda insya Allah di surga semuanya. Kalaupun Anda yang bermasalah urusan waris, insya Allah setelah ini akan selesai. Kami husnudzon Anda adalah rindu kemuliaan, rindu surga. Biarpun harus Anda berikan mungkin harta Anda, harus Anda bayar mungkin sampai harta habis demi keselamatan di akhirat. Atau paling tidak segera minta maaf untuk minta tempo, adikku tersayang, aku pernah mengambil hartamu, tolong maafkan saya. Nanti insya Allah kalau aku ada rezeki aku akan bayar. Jangan diam-diam keburu mati, na'udzubillah. Mati dalam keadaan zalim kepada saudara, akan ditemukan kezalimannya di alam barzah, akan diketemukan dosanya di saat di padang mahsyar, akan menjadi beban dia menyeberang sirat sehingga tidak akan selamat masuk ke neraka jahanam gara-gara kezaliman tersebut. Inilah yang harus kita pahami masalah silaturahmi itu. Ada sebab-sebab, termasuk diantaranya sebabnya gara-gara nikah. Masya Allah, tidak tahu pokoknya sih. Makanya saya lebih senang nyari sebabnya itu. Gara pernikahan itu sudah, Masya Allah, gara nikah sudah dilarang sama suaminya. Kalau kamu biayai adikmu, awas ya. Istrinya diancam sama suaminya. Kalau kamu ngasih-ngasih adikmu, awas ya. Tak taunya ada seorang istri berkata begini, Buya, gimana sih hukumnya suami saya kok ngasih-ngasih adiknya tanpa sepengetahuan saya? Saya tanya, itu duitnya siapa sih Bu? Ya duitnya dia, masa ingat sih? Kalau dia suka-suka, terus kenapa kok kamu marah-marah? Mestinya kamu dukung kalau suamimu berbuat baik pada saudaranya. Ini termasuk rumus yang perlu kami hadirkan. Hei suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan saudara-saudarinya, agar dia menjadi ahli surga penyambung silaturahmi. Jangan dilarang kalau berbuat baik. Hei para istri yang solehah, ajari suamimu agar semakin baik dengan saudara-saudarinya, sehingga setelah menikah dengan dirimu semakin baik. Berarti Anda sukses, telah menjadikan suamimu suami yang penyambung silaturahmi, berkah, rizkinya banyak. Cuman ada istri yang Masya Allah, kalau sudah suaminya membantu adiknya langsung mukanya cemberut sebulan. Sebetulnya itu adalah jin pakai kerudung dia itu. Ada semacam itu, tapi di sini mah nggak ada. Insya Allah orang solehah semuanya, soleh semuanya insya Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan. Kami bisa diskusi ya, silaturahmi baru pertama kami masuk ke sini. Cuman pembahasannya pas gilirannya berat di sini. Tapi begitu ndak harus saya sampaikan. Kenapa? Ya begitulah. Karena kita ya seingetnya aja, kalau ngomong di sini ngomong apa nih? Yang jadikan Allah kami ngomong gini juga Allah. Barangkali ada satu yang punya masalah sehingga setelah ini jadi beres, kan begitu. Selamat masuk surga insya Allah. Jadi sambung silaturahmi khususnya itu dengan orang yang jahat sama kita, yang nggak benar sama kita, yang jahil sama kita, Anda dahulukan dia. Dan jangan mau ditipu oleh syaitan. Jangan mau ditipu oleh syaitan bermusuhan gara-gara tadi. Beda ayah, beda ibu dan seterusnya. Perebutan waris gara-gara pernikahan, Masya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.